warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Faradina. Di sini saya akan menjelaskan tentang branding. 1. Logo. Makna logo. Yang pertama, kuning, yaitu melambangkan keceriaan dan akan menandakan hal positif bagi orang yang memakannya. Yang kedua, jagung, menandakan ciri khas bahwa Indonesia kaya akan hasil tanaman. Jagung juga merupakan makanan pokok pengganti beras yang banyak ditanam oleh para petani. Yang ketiga, hijau, menandakan kesejukan dan kedamaian. 2. Nama produk keripik jagung mailegi. Mailegi berasal dari bahasa Sasak. Kata mai artinya enak sekali, dan legi artinya nambah terus. Di kawasan bagian selatan Lombok, legi artinya sekali. Mailegi adalah keripik yang identik dengan bentuk yang menarik, serta rasanya yang enak, yang tidak akan tertinggal oleh zaman. Rasanya yang enak bervariasi, sehingga seseorang memakannya ingin terus menambah lagi dan lagi. Tagline, keripik mailegi, goyangnya di mulut, enaknya di perut. Keripik mailegi, rasanya pengen nagih, jamin eksis abis. Alasan kenapa memilih keripik jagung. Pertama, jagung adalah salah satu makanan yang kaya serat. Yang kedua, jagung merupakan bahan pokok utama yang banyak ditanam oleh para petani, sehingga tidak akan kehabisan stok bahan utamanya. Yang ketiga, dapat mencegah dari penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit anemia, menjaga kesehatan jantung. Keripik juga banyak dinikmati oleh para pelajar dan mahasiswa untuk menjadi cemilan ringan. Cocok juga untuk menemani dalam mengerjakan tugas kuliah. Yang ketujuh, keripik jagung juga aman untuk dikonsumsi dan tahan lama. Perkenalkan, nama saya Juli Mulia Hairul Rahman, NIM J1B01914043. Di sini saya mendapat bagian SWOT dan saya akan menjelaskan apa itu SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bagi produk yang akan kita jual. Kekuatan produk yaitu keripik jagung akan ditaburi berbagai macam rasa seperti balado, jagung bakar, dan sapi panggang. Bentuk dari keripik jagung ini segi 4 panjang. Keripik jagung ini mampu bertahan lama. Harga dari keripik jagung ini juga sangat murah sehingga cocok untuk kantong mahasiswa. Adapun yang kita ketahui bahwa petani banyak yang menanam jagung sehingga kami tidak kehabisan bahan utama yaitu jagung. Banyak variasi rasa sehingga cocok dimakan dalam suasana apapun. Kelemahan produk, kelemahannya belum banyak diketahui oleh kalangan mahasiswa. Peluang sangat besar karena sebagian besar mahasiswa menyukai makanan yang berbahan utama jagung. Kedua, berbagai variasi rasa sehingga membuat orang suka dan tertarik untuk membelinya karena diikuti dengan minat mahasiswa. Ancaman bagi produk ini yaitu adanya pesaing yang menggunakan produk yang sama dan menggunakan bahan pokok utama yaitu jagung. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jumatur Rohmah. Di sini saya akan menyampaikan tentang mix marketing dan 4P atau 7P. Mix marketing merupakan strategi pemasaran yang dilakukan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. 4P atau 7P diantaranya yang pertama yaitu produk. Produk kami yaitu keripik jagung. Yang kedua dengan price atau harga 5.000 per kemasannya. Yang ketiga adalah pledge atau tempat distribusi. Produk kami bisa dipesan secara langsung atau juga bisa dipesan secara online, lalu kami bisa mengantarkannya ke tempat tujuan. Yang keempat yaitu
promotion atau promosi. Kami melakukan 3 cara promosi. Yang pertama yaitu kami mempromosikan produk kami secara langsung kepada target pasar atau kepada orang-orang. Yang kedua yaitu kami mempromosikan produk kami melalui public relation, yaitu kami meminta kepada perusahaan atau kepada pedagang toko untuk produk kami bisa dititipkan agar lebih terkenal. Dan yang ketiga yaitu kami mempromosikan produk kami secara online melalui pamflet, poster, dan web pribadi. Yang kelima yaitu people atau SDM. Yang dibutuhkan dalam memproduksi keripik jagung ini yaitu 5 orang. Kemudian bahan-bahan untuk membuat keripik jagung diantaranya yang pertama bawang putih, ada garam, ada air, ada minyak goreng, ada bubuk perasa, dan juga ada daun pisang. Kemudian alat-alatnya ada wajan, ada panci besar, ada pengaduk adonan, ada penggiling atau penumbuk, dan juga ada penyaring. Kemudian berikut cara pembuatan produk jagung. Yang pertama yaitu haluskan dulu bawang putih dan juga garam, kemudian dicampurkan dengan air. Kemudian yang kedua yaitu tepung jagung yang sudah digiling, kemudian dicampur dengan air dan diaduk secara merata. Jika sudah merata, maka campurkan lagi adonan dengan bawang putih dan garam yang sudah dihaluskan tersebut. Jika sudah semuanya tercampur, maka kukus adonan di dalam panci besar yang sudah mendidih selama 30 menit, lalu angkat adonan. Setelah adonan tepung jagungnya sudah matang atau sudah dikukus selama 30 menit, kemudian berikan adonan tersebut kaldu ayam yang telah dicampurkan dengan air panas. Kemudian tumbuk adonan hingga merata. Setelah adonan ditumbuk, kembali adonan dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus selama 30 menit tersebut, kemudian angkat adonan. Setelah adonan diangkat, adonan kembali ditumbuk dan bentuk seperti bulatan-bulatan kecil, lalu digiling adonan hingga tipis dan diamkan adonan agar terlihat lembek sedikit, agar ketika nanti adonan dibentuk dia tidak pecah atau mudah untuk dibentuk. Setelah semua adonannya digiling secara tipis, maka gunting atau bentuk adonan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah semua adonannya digunting, kemudian jemur hingga kering. Setelah adonan kering, kemudian adonan keripik jagungnya siap untuk digoreng. Goreng keripik jagung di atas wajan yang panasnya tidak terlalu panas, artinya agar semua adonannya tercampur, agar semua keripik jagung yang digoreng tersebut matang sempurna. Setelah semua keripik jagungnya tersebut digoreng, maka keripik tersebut siap untuk dibumbui. Bumbui keripik jagung tersebut di saat masih hangat dengan tujuan agar bumbunya meresap ke dalam keripik jagung tersebut. Setelah itu lakukan pengemasan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Satu kemasan keripik jagung itu beratnya 50 gram atau setara dengan setengah ons. Setelah itu keripik jagung siap untuk dipasarkan. Kemudian yang ketujuh adalah packaging atau kemasan. Kemasan yang kami gunakan berukuran seperti persegi panjang yang di depannya sudah tertera logo dan nomor HP yang bisa dihubungi jika ingin memesan produk kami secara online. Sekian itu ulasan tentang mix marketing dan 4P atau 7P. Bismillah, perkenalkan nama saya Heni Melewati. Di sini saya akan menjelaskan tentang STP. STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Pertama adalah segmenting. Segmenting adalah pemetakan pasar atau sasaran program dengan memilah-milahkan konsumen berdasarkan persamaan mereka. Bisa berdasarkan usia, penghasilan, tempat tinggal, atau bahkan cara mereka mengonsumsi suatu produk. Di sini keripik jagung Mek lagi memilih sasaran yaitu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, dosen, pegawai atau tukang. Nah, yang kedua ada targeting. Targeting itu pemetakan pasar atau sasaran program dengan cara membidik kelompok sasaran yang dijadikan sebagai sasaran utamanya. Nah, di sini targeting dari keripik jagung Mek lagi itu adalah mahasiswa atau anak kuliahan. Karena di mana
uang mahasiswa sebanding dengan harga keripik jagung Mai Legi. Keripik jagung juga sangat membantu mahasiswa untuk menemani dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Nah, yang ketiga itu ada positioning. Setelah segmenting dan targeting sudah ada dan sudah jelas, maka kami akan memperkenalkan produk kami dengan sangat jelas kepada target yang kami akan sasari. Kami akan memberikan penjelasan tentang keunggulan dan apa saja kelebihan dari produk keripik jagung Mai Legi. Sekian dari penjelasan STP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi dari keripik jagung Mai Legi ini, di mana kita menggunakan biaya produksinya itu sebesar 170.000, dan di situ kita menggunakan untuk biaya perjalanan dan untuk membeli bahan-bahannya. Dan bahan-bahannya itu antara lain yaitu bawang putih, tepung jagung, kaldu jamur, garam, minyak, perasa bubuk, dan pembungkusnya. Dan biaya perjalanannya itu seperti bensin motor, kuota, sama parkiran. Dan di situ kita jumlah keseluruhannya itu 170.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang BEP. BEP dari keripik jagung Mai Legi. BEP atau break even point adalah titik di mana biaya dan pengeluaran adalah seimbang sehingga tidak terjadi keuntungan ataupun kerugian. Di sini rumus dari BEP itu sendiri adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Nah, di sini produk keripik jagung Mai Legi memiliki biaya tetap 80 dan harga per unitnya 5.000 dan biaya variabelnya per unit 2.500, sehingga dapat dihasilkan 80 dibagi dengan 5.000 dikurangi dengan 2.500 sehingga hasilnya 32.000. Sehingga BEP dari produk keripik jagung Mai Legi adalah 32.000. Sekian penjelasan dari BEP. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.